Godaan itu seperti teman usil yang terus-menerus menggoda kita untuk melupakan tanggung jawab. Awalnya terlihat menyenangkan, seperti menggigit sepotong coklat di tengah malam, tapi sebelum sadar, kita sudah melahap satu toples penuh dan merasa bersalah. Godaan memiliki cara licik untuk masuk ke dalam hidup kita, seringkali tanpa kita sadari, lalu diam-diam memengaruhi kebiasaan dan pola pikir kita. Coba pikirkan, berapa kali kamu berkata, cuma sekali ini aja, tapi akhirnya malah jadi kebiasaan. Entah itu scroll media sosial sampai tengah malam, nunda pekerjaan, atau tergoda diskon besar-besaran yang akhirnya bikin dompet kosong. Masalahnya bukan hanya pada tindakan kecil itu, tapi bagaimana tindakan kecil ini bisa menjadi pola yang merugikan. Godaan punya kemampuan untuk mengaburkan fokus kita dari hal-hal yang benar-benar penting. Saat terlalu sering menyerah pada godaan, kita mungkin merasa hidup kita penuh hiburan. Tapi di balik itu, ada potensi besar yang terbuang sia-sia. Godaan bukan hanya tentang tindakan yang salah, tapi tentang apa yang kita korbankan untuk hal-hal sepele, waktu, energi, bahkan mimpi besar kita. Jadi jangan biarkan godaan menjadi pilot dalam hidupmu. Kendalikan kendali, fokus pada tujuan, dan jadikan godaan sebagai pengingat bahwa kamu punya kekuatan untuk memilih apa yang benar-benar berharga. Pernah nggak sih kamu merasa sudah bikin keputusan super mantap, tapi beberapa jam kemudian sadar, kenapa aku tadi milih itu? Nah, disitulah godaan bekerja dengan diam-diam. Banyak dari kita nggak sadar kalau godaan, terutama yang berbentuk kesenangan sesaat, punya pengaruh besar dalam membentuk hidup kita. Bayangkan ini, kamu lagi diet, lalu ada donat lezat dengan topping coklat mengkilap tersenyum manis di depanmu. Otakmu langsung nyalain alarm dopamin. Cuma satu gigitan kok. Tapi setelah donat habis, kamu mulai menyesal, bukan karena donatnya nggak enak, tentu aja enak, tapi karena kamu tahu itu berlawanan dengan tujuanmu. Itulah jebakan godaan, memikat kita dengan kepuasan instan yang sebenarnya kosong. Otak kita tertipu oleh dorongan dopamin, bikin kita merasa hebat untuk sesaat, tapi efeknya nggak bertahan lama. Kita jadi terjebak di pola yang sama, mencari kesenangan kecil tapi lupa sama gambaran besar. Kesadaran adalah langkah pertama untuk keluar dari perangkap ini. Akui bahwa godaan punya kekuatan besar atas keputusan kita. Saat kamu mulai sadar bahwa kebahagiaan instan sering datang dengan harga yang mahal, kamu akan mulai berpikir 2 kali sebelum menyerah pada dorongan sesaat. Jadi setiap kali ada godaan muncul, coba tanya diri sendiri, apakah ini benar-benar membuat hidupku lebih baik atau hanya memuaskan ego sesaat? Kita semua pernah ada di situ, menyerah pada godaan kecil dengan dalih, sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Biasanya, rasa senang itu cepat berlalu, digantikan dengan perasaan bersalah. Seperti makan sebungkus keripik yang sebenarnya nggak kamu butuhin, tapi karena lagi diskon, akhirnya kebablasan. Setelah bungkusnya kosong, kamu cuma bisa mikir, kenapa sih aku nggak tahan? Mengikuti nafsu yang tak terkendali seringkali membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Fokus kita jadi kabur, tujuan jangka panjang terlupakan, dan waktu yang harusnya bisa dipakai buat hal-hal produktif malah hilang begitu saja. Misalnya, scroll TikTok sampai subuh bikin kamu lelah esok harinya, jadi malas kerja, dan akhirnya semua tugas tertunda. Yang lebih menyakitkan, penyesalan selalu datang di belakang. Andai aja aku nggak buang waktu buat hal itu. Tapi ya, hidup nggak ada tombol undo. Yang bisa kita lakukan adalah belajar dari penyesalan itu, dan menyadari bahwa setiap godaan yang kita ikuti punya harga. Apakah itu waktu, energi, atau kesempatan yang nggak akan kembali. Jadi daripada terus menyesali keputusan impulsif, yuk mulai pilih lebih bijak. Setiap kali ada godaan, ingatlah bahwa kepuasan sesaat sering kali nggak sebanding dengan penyesalan jangka panjang. Kalau ragu, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar sepadan dengan apa yang aku korbankan? Pernah dengar pepatah, orang yang paling kuat bukanlah yang bisa mengangkat beban terberat, tapi yang bisa mengendalikan dirinya sendiri.
Mengontrol diri itu seperti superpower tersembunyi yang nggak semua orang sadari punya. Padahal ini kunci untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Mengontrol diri bukan berarti kamu harus jadi robot tanpa emosi. Sebaliknya, ini tentang memilih respons yang tepat, bahkan ketika emosi sedang memuncak atau godaan terus menggoda. Misalnya, saat teman-temanmu ngajak hangout sampai larut padahal kamu tahu besok ada deadline, kekuatan sejati muncul saat kamu bisa bilang, "Sorry, aku nggak bisa. Deadline lebih penting." Kedengarannya simple, tapi nggak semua orang bisa. Kekuatan ini nggak cuma soal menahan diri dari hal negatif, tapi juga mengarahkan energi ke hal yang lebih produktif. Kalau kamu punya kebiasaan impulsif, alih-alih menekan dorongan itu, coba gunakan untuk hal yang bermanfaat. Misalnya dorongan untuk scroll media sosial bisa diganti dengan membaca buku atau belajar skill baru. Bonusnya, kamu bakal merasa jauh lebih puas dan bangga. Ingat, mengontrol diri bukan soal menekan keinginan, tapi mengarahkan keinginan itu ke sesuatu yang mendukung tujuan hidupmu. Jadi kapanpun kamu merasa goyah, coba pikirkan ini. Siapa yang lebih memegang kendali atas hidupmu, dirimu sendiri, atau godaan kecil yang nggak sepadan? Mengatasi godaan itu seperti mencoba diet di tengah pesta makanan. Susah, tapi bukan berarti nggak mungkin. Triknya, jangan fokus buat nggak tergoda, tapi cari cara lebih sehat untuk menghadapi dorongan itu. Karena kalau kita cuma menekan dorongan, biasanya malah bikin stres dan akhirnya jadi meledak. Jadi gimana caranya? Pertama, kenali perasaanmu. Godaan sering muncul bukan karena kamu benar-benar butuh sesuatu, tapi karena emosi seperti bosan, stres, atau bahkan takut gagal. Kalau kamu sadar apa penyebabnya, kamu bisa lebih mudah mengatasinya. Misalnya, kalau kamu mau ngemil karena stres, mungkin jalan-jalan sebentar atau minum air bisa jadi solusi lebih baik. Kedua, tanyakan ke diri sendiri, apakah ini benar-benar membantu aku jadi versi terbaik dari diriku? Pertanyaan ini kayak alarm pengingat yang bikin kamu berhenti sejenak sebelum menyerah. Kalau jawabannya enggak, berarti itu sinyal untuk cari aktivitas lain yang lebih bermakna. Ketiga, gantilah kebiasaan buruk dengan sesuatu yang lebih produktif. Misalnya, kalau kamu sering tergoda buka media sosial, coba alihkan dengan membaca buku, meditasi, atau olahraga ringan. Aktivitas positif nggak cuma bikin lupa sama godaan, tapi juga bikin kamu merasa lebih puas dan bangga. Ingat, mengendalikan diri itu nggak harus langsung sempurna. Lakukan perlahan, satu langkah kecil setiap hari. Dan kalau kamu tergoda sesekali, nggak apa-apa. Yang penting, kamu selalu berusaha kembali ke jalur. Godaan mungkin datang terus, tapi dengan strategi yang tepat, kamu bisa mengubahnya jadi kesempatan untuk bertumbuh. Godaan sering muncul dengan energi yang besar, kayak dorongan tiba-tiba buat binge-watch serial favorite atau makan cemilan tengah malam. Tapi, gimana kalau energi itu dialihkan ke hal yang lebih produktif? Daripada terus-menerus melawan dorongan, kenapa nggak kita pakai energinya untuk mencapai sesuatu yang lebih bermakna? Coba pikirkan ini, dorongan itu kayak bensin. Kalau kamu pakai buat hal nggak penting, ya habis di jalan tanpa tujuan. Tapi kalau diarahkan ke tujuan yang jelas, bensin itu bisa jadi bahan bakar untuk mencapai impianmu. Misalnya, saat kamu tergoda buat scroll medsos, alih-alih menahan diri, gunakan waktu itu untuk menulis ide, belajar sesuatu, atau olahraga ringan. Hasilnya, kamu tetap mengikuti dorongan, tapi dengan hasil yang jauh lebih positif. Selain itu, gunakan dorongan itu sebagai sinyal. Saat kamu merasa keinginan kuat untuk sesuatu, tanyakan, apa sebenarnya yang aku butuhkan? Kalau dorongan itu muncul karena stres, mungkin tubuhmu bilang kamu butuh istirahat. Kalau muncul karena bosan, itu tanda kamu perlu tantangan baru. Dengan memahami dorongan, kamu bisa mengarahkannya ke aktivitas yang lebih bermakna. Yang terpenting, jangan lupa bahwa energi yang muncul dari dorongan sesaat itu adalah peluang besar. Kalau kamu bisa mengendalikannya, kamu nggak cuma jadi lebih produktif, tapi juga lebih kuat secara mental. Jadi, kapanpun dorongan muncul, jangan anggap itu musuh.
Anggap sebagai peluang untuk membangun versi terbaik dirimu. Kehidupan itu seringkali terasa kayak permainan besar, dan setiap keputusan yang kita buat adalah langkah-langkah kecil di papan permainan itu. Tapi, seberapa sering kita benar-benar berhenti sejenak untuk refleksi? Karena, kalau terus-menerus bergerak tanpa mikir, bisa-bisa kita malah jalan ke arah yang salah, atau lebih parah lagi, muter-muter di tempat yang sama. Refleksi diri itu kayak menekan tombol pause di tengah permainan. Bukan untuk berhenti selamanya, tapi buat ngecek, aku lagi jalan ke arah yang benar nggak? Misalnya, saat kamu merasa hidupmu penuh dengan kebiasaan impulsif, tanyakan, apakah ini yang benar-benar aku inginkan? Refleksi nggak cuma bikin kita sadar, tapi juga membantu melihat mana yang penting dan mana yang cuma buang-buang waktu. Kenyataannya, setiap momen yang terbuang untuk godaan kecil bisa jadi peluang besar yang hilang. Kayak saat kamu nge-scroll media sosial selama 2 jam tanpa sadar. Itu waktu yang bisa kamu pakai buat belajar, berolahraga, atau bahkan ngobrol dengan orang yang kamu sayangi. Bukankah sayang banget? Tapi tenang, refleksi nggak harus selalu berat. Kamu cukup jujur sama diri sendiri dan tanya, apakah aku hidup sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang aku percaya? Kalau jawabannya belum, itu bukan akhir dunia. Justru, itu awal buat memperbaiki langkah. Pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa terus terjebak dalam siklus kepuasan instan, atau mulai memilih hidup yang lebih bermakna. Jadi, ayo ambil waktu sejenak, lihat ke dalam diri, dan buat keputusan kecil hari ini untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Kalau kamu pernah merasa terjebak dalam lingkaran godaan dan penyesalan, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang merasakan hal yang sama, tapi kabar baiknya, ada harapan. Hidup itu bukan tentang seberapa sering kamu jatuh, tapi seberapa sering kamu bangkit dan terus melangkah. Perjuangan mengendalikan diri adalah perjalanan yang panjang, tapi nggak berarti harus dijalani sendirian. Kamu bisa mulai dengan mencari dukungan, entah dari teman, keluarga, atau komunitas yang punya tujuan serupa. Kadang, cuman ngobrol dengan orang yang mengerti perjuanganmu sudah cukup untuk memberikan semangat baru. Selain itu, langkah kecil itu penting. Kamu nggak perlu langsung jadi sempurna dalam semalam. Mulailah dengan satu tindakan sederhana, gantikan kebiasaan buruk dengan aktivitas positif, atau ciptakan pengingat kecil untuk tetap berada di jalur. Misalnya, tempel catatan di meja kerja yang bilang, aku punya tujuan besar, dan aku layak mencapainya. Ingat juga, perubahan nggak instan. Ada hari-hari sulit dan itu wajar. Tapi yang penting, kamu terus belajar dari kesalahan dan tetap maju. Anggap setiap tantangan sebagai latihan untuk memperkuat mentalmu. Harapan selalu ada, selama kamu percaya dan mau mencoba. Jadi, ambil langkah pertama hari ini. Fokus pada hal-hal kecil yang bisa kamu ubah, dan lihat bagaimana perubahan kecil itu lama-lama membawa dampak besar. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan, dan masa depanmu penuh potensi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.